Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, diberikan amanah untuk menjadi narasumber dalam KIS seri 32, Rabu 28 April 2021. Kegiatan virtual yang diselenggarakan secara rutin oleh Inspektorat Kemenak RI ini bertema ASN, Integritas dan Inovasi Pelayanan Publik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam sukses, salam berkah, dan semangat pagi. Senang dan bahagia bisa berjumpa kembali di acara KIS, Kreatif, Inspiratif, Inovatif, dan Solutif. Jadi ASN Solutif. Cegah dan lawan korupsi, Early Warning System, Humas Bicara, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Acara ini rutin diadakan setiap hari Rabu dan Alhamdulillah kita sudah memasuki edisi yang ke-32. Jadi sudah ada 32 narasumber, kalikan 3 nih. Termasuk Kak Kanwil dan Rektor seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung di acara rutin KIS Inspektorat Jenderal kerjasama Humas PTKN, Kanwil, dan Kepala SPI seluruh Indonesia. Telah hadir dan bergabung bersama kita Bapak Inspektur Investigasi, apakah sudah bergabung? Bapak Khairunas. Yang kedua, narasumber kita, para narasumber yang pertama yang terhormat Bapak Kak Kanwil, Kementerian Agama Kepri. Assalamualaikum Pak Kakanwil. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama arahan dari Pak Inspektur Investigasi. Hadir sebagai keynote speaker, Khairunas, Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenak RI, yaitu terkait dengan inovasi pelayanan publik, terkait juga menyangkut dengan integritas yang selalu sering kita diskusikan juga. Menyangkut dengan integritas ini, kita tidak bisa henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit system dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Target dari penataan sistem manajemen SDM ini antara lain meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur, serta meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Inovasi pelayanan publik yang dikala saat ini bahwa kita mengikhtiarkan, mengupayakan ada beberapa indikator terkait dengan layanan publik ini. Inovasi pelayanan publik ini. Pertama, selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan, bersikap terbuka dan menerima ide-ide baru yang konstruktif, meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi, berani mengambil terobosan dan solusi dalam pemecahan masalah, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Inilah indikator-indikator positif bila mana kita dikatakan kita selalu berinovasi untuk kemajuan terkait dengan bidang tugas kita masing-masing. Kemudian selanjutnya bahwa ada indikator positif, tentu ada indikator negatif terkait dengan inovasi ini. Orang yang dikatakan tidak berinovasi dicirikan atau indikatornya antara lain merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai, bersikap apatis dalam merespon kebutuhan stakeholder dan user, malas belajar, bertanya dan berdiskusi, bersikap tertutup atas ide-ide pengembangan selanjutnya seperti itu. Hal ini yang perlu kita hindari terkait dengan hal yang negatif ini, dan juga kita harus memupuk indikator positif tentang inovasi-inovasi ini. Kemudian juga ASN yang kreatif dan inovatif
dicirikan dengan berpikiran divergen, kemudian berpikiran literal atau out of books, kemudian menciptakan sesuatu yang baru, anti kemapanan dalam cara berpikir dan bekerja. Kemudian mau mencoba cara-cara baru yang up to date dan tidak hanya terpaku pada hal-hal yang rutinitas belaka, tetapi bagaimana kita dalam melakukan kinerja kita setiap waktu harus kita kembangkan, kita cari solusi-solusi yang terbaik untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Karena persoalan-persoalan tentang kinerja kita di bidang apapun, di unit manapun selalu ada. Oleh karenanya sangat dituntut bagaimana kita semua yang hadir untuk tetap melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan kepada yang lebih baik, kepada yang positif untuk memajukan Kementerian Agama sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mengingat ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara KIS kita pada pagi hari ini secara resmi kita buka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Inspektur Investigasi yang berkenan sebagai keynote speaker pada pagi hari ini di seri ke-32. Terima kasih Pak Inspektur Investigasi, di tengah kesibukan beliau masih bisa bergabung di acara Zoom. Masih ada Zoom lagi ini ya, Pak? Iya, langsung pamit ya. Langsung rapat online ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tentu Kepri ya. Kepri itu terkenal dengan pantunnya. Ini kita pengen mendengarkan pantun-pantun yang menarik, terutama dari Kepri ini. Narasumber yang pertama telah bergabung yaitu Pak Kakanwil, nanti akan dipimpin oleh Mbak Vita Rahayu ya, dan dilanjutkan nanti oleh Mas Fadlan secara bergantian. Demikian sebagai pembuka tentu terkait inovasi layanan publik. Jadi kita ingat kita punya handphone, di situ ada aplikasi Gojek, ada aplikasi Grab. Ketika kita males ataupun lagi kurang enak itu beli makanan lewat handphone, dikirim ya. Saya berpikir ke depan layanan publik di Kementerian Agama seperti beli makanan lewat Gojek, lewat Grab gitu ya. Jadi tidak ada pertemuan tapi barang itu langsung dikirim gitu ya. Itu menarik sekali itu kalau ada Kanwil atau Kemenak atau perguruan tinggi atau unit eselon 1 pusat ataupun madrasah ataupun KUA ya, layanan-layanan yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat bisa menginisiasi adanya aplikasi seperti Gojek, Grab ya. Layanan itu langsung kita minta lewat handphone dan barang itu layanan itu bisa langsung kembali kepada pemintanya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan sepenuhnya kepada dua host. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinang diberi dari Perwira. Sambut kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh elok dan merdu bernyanyi sehingga raja tertarik hati. Kita mulakan saja materi ini agar terlahir ASN yang inovatif dan berintegritas tinggi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di-share materinya tentang bagaimana menjadi ASN yang punya integritas dengan tema transformasi layanan publik, mana bahwa sebuah keniscayaan kita tidak melakukan inovasi dan melakukan peningkatan integritas di kalangan ASN. Nah, Menteri Agama Pak Thomas juga selalu berpesan dan tidak bosan-bosannya mengingatkan seluruh ASN Kementerian Agama untuk menjaga diri dan terus merawat integritas. Artinya bahwa Menteri Agama tidak ingin ASN di Kementerian Agama tersangkut persoalan problem-problem yang masalah integritas. Apalagi dari menteri-menteri yang terdahulu juga sering berpesan kepada kita bagaimana sosok ASN di Kementerian Agama seperti kertas putih yang apabila
tugas dan fungsi kita sebagai segenap ASN harus juga melek ini ya gitu. Nah, kita tahu ada 3 arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2021. Pertama, moderasi beragama, transformasi digital, dan yang ketiga adalah good governance. Dengan 7 kebijakan prioritas, pertama penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan revitalisasi KUA yang efisien dengan biaya yang semurah-murahnya, kalau bisa free, dan fleksibilitas kerja. Dan hari ini kita biasa WFH, di bawah WFH itu bukan libur. Nah, ini ASN ini kan sering juga salah kaprah, kita kan WFH. Memulai materi, Kak Kanwil mengatakan Menteri Agama minta ASN Kementerian Agama kuasai literasi digital. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi saat ini melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya di berbagai sektor. Segala aspek kehidupan dituntut untuk bersaing menunjukkan yang terbaik, termasuk di dalam pemerintahan. Kak Kanwil menyebutkan ada 3 arahan kebijakan Kementerian Agama tahun 2021, di antaranya moderasi beragama, transformasi digital, dan good governance. Jujur dalam bersikap, dalam melayani. Dan yang penting, ini pasal 69 Undang-Undang ASN juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang dimaksud dengan inovasi? Menggunakan yang sudah ada dan kreasi hal baru yang lebih baik. Kak Kanwil Kemenak Kepri secara perlahan sudah melakukan digitalisasi seperti tanda tangan elektronik, scan dokumen-dokumen yang ada, dan peningkatan pelayanan lainnya yang dapat diselesaikan dengan sistem jarak jauh. Melakukan penyempurnaan, perbaikan, dan berkelanjutan, bersikap terbuka dalam menerima ide-ide. Jadi ide itu dari siapapun, kalau memang itu baik, itu kita laksanakan. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Memang banyak hal tadi di atas kita lihat harus dalam penguasaan teknologi, penguasaan bahasa. Kita harapkan bahwa ASN ini juga menyiapkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi dari diri pribadinya. Berani ngambil terobosan dan solusi. Terobosan ini memang ya harus punya orang-orang yang punya ide-ide brilian. Saya kira kalau memang kita tertantang untuk melakukan ide-ide baru, kalau kita harus zigzag, kita harus lurus, dan ternyata itu tidak mampu mungkin untuk mengejar ketertinggalan kita, barang kita cari zigzag jalan, memotong hal-hal yang tidak penting agar tujuan kita dapat tercapai. Pemaparan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerja. Kita di Kementerian Agama, PTSP sudah di mana-mana, dari mulai tingkat Kanwil, Kemenak, sampai ke tingkat kecamatan. Tapi transformasi layanan publik yang hari mengendalikan digitalisasi dari semua layanan itu, ya kita berusaha. Mana yang harus kita pangkas, kalau memang SOP-nya 3 langkah harus kita potong menjadi 2 langkah, bahkan 1 langkah. Ada hal-hal yang mungkin secara aplikasi kita bisa lakukan terobosan-terobosan, hal-hal yang tidak penting adanya interaksi antara yang dilayani dan yang melayani, ini juga harus kita lakukan perbaikan. Misalnya ada, kalau cuma surat rekomendasi, saya kira tidak mungkin bisa melewat aplikasi, dan kami dari Kanwil Kemenak juga sudah secara perlahan, kita juga surat-surat kita sudah mulai kita lakukan secara elektronik, bahkan tanda tangan elektronik pun sudah kita terapkan. Artinya bahwa ada layanan-layanan yang tidak mesti harus bertatap muka. Misalnya contoh seperti di KUA. Kalau layanan hanya cuma minta surat keterangan belum menikah, nah insya Allah melalui integrasi data dengan Simduk kita sudah dapatkan, dan yang bersangkutan hanya mengedit lewat aplikasi dan bisa diterima di rumah dalam email dan dikredit sendiri, dan secara digital surat elektronik ini sudah sah menurut aturan hukum administrasi negara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan
kepada Inspektorat Jenderal yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, dan saya tutup dengan pantun. Pantunnya, mahligai indah, tidak tersapu, tidak tersenggol kayu pedati. Menjadi ASN haruslah profesional dan bermutu, sehingga menjadi ASN solutif saat mengabdi harapan